Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama saya Ulfa Hidayanti di Poci Podcast Cimahi. Halo Sobat JKN, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik terus ya. Nah Sobat JKN, untuk episode kali ini ada yang menarik nih. Jadi kita ini bakal mendengarkan nih salah satu testimoni dari Sobat JKN. Nah di sini udah datang nih narasumber kita, yaitu Pak Raina. Halo Pak Raina. Bagaimana nih kabarnya Pak? Sebelumnya nih saya ucapkan terima kasih ya Pak ya, karena sudah berkenan nih hadir ke sini untuk menceritakan bagaimana sih pengalaman menggunakan BPJS Kesehatan. Nah sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri nih kepada Sobat JKN. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat JKN. Perkenalkan nama saya Raina. Saya berusia 25 tahun, saya dari asal Bandung Barat ya. Oh, asalnya dari Bandung Barat nih. Nah, kalau boleh tahu Bapak Raina ini pekerjaannya sebagai apa, Pak? Untuk saat ini saya sebagai karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Nah, untuk menggunakan BPJS ini Bapak dari tahun berapa nih, Pak? Untuk BPJS kebetulan saya itu memiliki BPJS setelah masuk dari perusahaan. Ya. Oh, setelah masuk perusahaan. Jadi saya udah berjalan 4 tahun. Oh, 4 tahun nih, Sobat JKN. Berarti udah banyak nih merasakan bagaimana sih manfaat dari BPJS Kesehatan. Nah, untuk Bapak ini kan dari perusahaan ya nih Pak. Berarti Bapak termasuk segmen apa nih Pak? Segmen swasta dari perusahaan. Oh, dari perusahaan. Jadi segmen PPU ya, dari PPU dari perusahaan itu. Nah, untuk yang biasanya kan kalau dari perusahaan itu suka ada yang ditanggungnya nih Pak. Nah, berapa sih Pak yang ditanggung oleh Bapak ini? Kebetulan saya itu dalam satu anggota keluarga cuman berdua bareng istri ya. Oh, bareng istri. Iya. Dua bulan ke belakang kalau nggak salah baru lahiran. Oh, baru lahiran nih. Nah, itu kelahiran itu pakai BPJS atau bagaimana nih Pak? Untuk kelahiran alhamdulillah semua tercover dari mulai masuk rumah sakit, biaya persalinan dan sampai pulang pun itu pakai BPJS. Nah nih Sobat JKN, nah menarik nih, kita akan bahas nih tentang bagaimana sih yang dirasakan oleh Bapak Raina ini menggunakan BPJS Kesehatan untuk melahirkan ya Pak ya, istri Bapak untuk melahirkan. Nah boleh Pak bisa lebih detail lagi nih Pak, bagaimana sih alurnya perjalanannya sehingga bisa melahirkan gitu? Sebetulnya untuk pengalaman pemakaian BPJS itu sebetulnya banyak ya, Bira. Oh iya. Kayak sakit demam dan lain-lain itu kan sering pakai sebetulnya. Tapi ini yang paling bagi saya itu paling terbantu gitu ya. Yeah. Nah itu buat persalinan kemarin. Oh, persalinan itu anak yang keberapa nih Pak kalau boleh tahu Pak? Anak pertama. Oh, anak yang pertama. Bagaimana tuh Pak ceritanya tuh? Ya awalnya kan rencana manusia kan udah tahu ya. Kita rencananya mau persalinan itu di bidan gitu kan, di klinik. Ya ternyata kan situasi dan kondisi pas dicek di bidan itu memang gak memungkinkan buat lahiran di bidan gitu kan. Waktu itu bidan menyarankan harus dirujuk ke rumah sakit, dan akhirnya kita juga bersama keluarga ya udah kita ngikutin aja yang terbaik gitu kan. Nah akhirnya kita itu dirujuk ke rumah sakit terdekat atau RSUD daerah gitu ya, rumah sakit daerah. Nah di situ pas pertama kali masuk pasti kan ditanya tuh kan di administrasi di awal, mau pakai umum nggak atau BPJS gitu kan. Ya kita merasa ada BPJS dari perusahaan ya, saya bilang pakai BPJS aja gitu. Pakai BPJS aja ada ya. Dan pas di awal pun itu memang tidak ada biaya apapun buat administrasi apapun, nggak ada. Oh, nggak ada. Betul. Nah saat nih kan ditanya nih sama pegawainya menggunakan BPJS atau mau umum, Bapak menjawabnya menggunakan BPJS. Nah ada persyaratan lain nggak Pak itu yang harus ditunjukkan atau apa gitu? Untuk persyaratan nggak ada sih, paling cuma KTP saja. Soalnya kan setahu saya memang kalau kondisi urgent atau memang gawat darurat itu bisa langsung datang ke rumah sakit. Biasanya kan kalau ini harus ada rujukan dulu dari Paskes. Ini kan posisi istri saya itu memang waktu dulu ketubannya itu udah bocor, udah keluar. Nah itu kan udah masuk ke urgent gitu kan. Langsung saya bawa ke IGD waktu itu. Masuk ke IGD, cuma dibawa kakak KTP aja.
Oh, nah, tuh Sobat JKN dengan hanya menggunakan KTP itu bisa diterima ya Pak untuk menggunakan BPJS Kesehatan. Berarti tanpa ada prosedur lainnya nggak ada ya Pak ya, hanya menunjukkan KTP aja ya Pak ya. Betul, dari KTP saja. Nah, terus selanjutnya bagaimana tuh Pak? Setelah menunjukkan, lalu bagaimana? Apakah langsung ada menunggu dulu atau langsung ditindak atau bagaimana tuh Pak? Paling waktu itu diobservasi dulu sih. Oh, diobservasi. Diobservasi dulu, dilihat pembukaannya dan lain-lain lah ya. Saya juga kurang paham. Jadi itu ditunggu dulu kurang lebih 2 jam lah kalau nggak salah. Ditunggu dulu. Setelah itu memang tidak ada perubahan. Akhirnya kalau nggak salah itu istri saya diinduksi. Oh, diinduksi. Diinduksi, Ya. dikasih obat perangsang kelahiran. Jadi lahirannya itu kalau normal ya Pak ya? Normal ya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, istri Bapak di sana itu berapa lama sih Pak di rumah sakitnya Pak? Untuk dirawat mungkin ada sampai 2 hari. Oh, 2 hari di sana. 2 hari Mas. Nah untuk bayinya juga alhamdulillah sehat ya Pak ya? Ya, bayinya sehat juga, nggak sampai dirawat. Waktu itu dari pas masuk ke IGD itu kurang lebih 2 hari. Oh, kurang lebih 2 hari gitu. Nah untuk istri sendiri bagaimana tuh Pak? Apakah dalam 2 hari itu emang terlihat emang sudah sehat atau bagaimana tuh Pak? Karena nih kita suka dengar nih Pak banyak isu katanya belum sehat tapi udah dipulangin nih Pak. Nah bagaimana nih keadaan Bapak, istri Bapak ini setelah dipulangkan sama 2 hari itu? Sebetulnya pas lahir pun istri saya memang hebat ya. Ketika pas lahir, beres lahiran itu dia sangat alhamdulillah sehat, tidak terlihat lemas gitu. Jadi sehingga pas dicek dokter juga, oh, ini udah boleh pulang aman gitu. Berarti dipulangkan karena emang sudah baik ya Pak ya? Oh, sudah baik. Nah itu dia nih Sobat JKN, jadi nggak usah takut lagi nih mendengar isu-isu kalau misalnya belum sehat tapi udah dipulangin. Nah ini bukti nyatanya bahwa istrinya Pak Raena ini sudah terlihat sehat dan sudah bugar lah ya Pak ya, dan sehingga diizinkan untuk pulang. Nah berarti dari awal sampai persalinan itu tidak ada sama sekali ada keluar uang atau apa gitu ya Pak ya? Nggak ada ya Pak? Alhamdulillah tidak dipungut biaya apapun dari pas pertama kali masuk sampai pulang, itu alhamdulillah kita nggak ngeluarin biaya. Nah untuk selanjutnya tuh Pak, untuk pelayanannya nih Pak, bagaimana nih? Kan karena banyak nih di luaran sana katanya kalau misalnya pakai BPJS tuh dibeda-bedakan apa-apa. Nah, bagaimana nih Pak pengalaman Bapak pelayanannya menggunakan BPJS Kesehatan? Sebetulnya sih kalau yang saya rasakan ya sama saja sih sebetulnya. Sama aja ya, Sama tidak aja, ada dibeda-bedakan. tidak dibedakan. Mungkin merasa yang dibeda-bedakan itu bukan masalah dibedakan ya, kayak kita itu kan butuh ngantri gitu kan, kalau normal kan ya, Iya. kalau berobat itu kan ngantri, sedangkan kan peserta BPJS itu lumayan banyak kan ya, jadi kita mengikuti antrian yang udah ada gitu, kecuali memang kalau kondisinya gitu kayak kemarin gawat darurat, nah itu baru bisa didahulukan Langsung, ya. seperti itu. Jadi tidak ada hambatan ya Pak ya? Tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu dia Sobat JKN. Jadi dari pengalaman Bapak Raena ini, Bapak Raena merasakan puas ya Pak ya menggunakan BPJS Kesehatan ya. Pelayanannya pun gimana tuh Pak? Bagus juga ya Pak? Bagus. Terus untuk petugasnya ketika melihat kita memang sangat membutuhkan itu sangat sigap. Sangat sigap gitu. Nah jadi nih Sobat JKN gak usah takut nih kalau misalnya mendengar atau merasa takut dibeda-bedain nih menggunakan BPJS Kesehatan. Nah ini contohnya Bapak Raena ini merasa tidak dibeda-bedakan, bahkan dilayani dengan baik oleh dokternya seperti itu. Nah tapi nih kalau Sobat JKN merasakan hal yang gak enak nih, tidak dilakukan dengan baik, nanti Sobat JKN bisa nih melakukan pengaduan, karena di setiap fasilitas kesehatan atau di rumah sakit itu pasti ada pengaduan seperti itu. Nah, selain itu tuh Pak, ada lagi nggak Pak yang ingin disampaikan selama Bapak menggunakan BPJS Kesehatan ini? Apakah ada kendala atau bagaimana Pak? Kalau untuk kendala sih sebetulnya tidak ada sih ya sebetulnya. Soalnya kan kalau untuk memang kondisi urgent baru kali ini gitu kan. Kalau untuk masalah kayak demam, sakit biasa itu kita pakainya ke Paskes, dan kalau di Paskes tempat saya berobat itu memang antriannya udah gampang. Kita ngambilnya udah dari aplikasi JKN, dari online gitu. Oh, Bapak juga sekarang udah menggunakan aplikasi mobile JKN? Ya, betul, dari aplikasi JKN. Jadi kalau sekarang ada sakit demam atau apa, kita ke klinik itu ngambil antrian dari rumah.
melalui aplikasi Maba JKN itu betul. gitu. Nanti ketika kita sampai ke tempat berobat atau ke Paskes atau ke klinik, nanti kita udah dapat antrian dan langsung dipanggil gitu. Oke, nah itu dia Sobat JKN. Pak Rayana ini selain menggunakan BPJS Kesehatan, beliau juga menggunakan manfaat atau pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, yaitu salah satunya dengan menggunakan aplikasi Maba JKN seperti itu. Nah, ada hambatan nggak sih Pak selama Bapak menjadi peserta JKN ini? Untuk hambatan sebetulnya saya yang rasakan saat ini yang belum ada sih. Belum ada. Iya. Nah, Pak Rayana sudah 4 tahun menggunakan BPJS Kesehatan dan menjadi peserta JKN. Belum ada nih Pak hambatannya nih Pak. Belum ada. Mudah-mudahan nggak ada ya Pak ya. Nah, semoga nih Sobat JKN di rumah juga tidak merasakan ya Pak, tidak merasakan hambatan menjadi peserta JKN. Nah, boleh nih Pak, Bapak beri pesan nih kepada Sobat JKN, apapun itu Bapak bisa sampaikan ke Sobat JKN. Mungkin untuk para Sobat JKN, mungkin yang belum daftar BPJS Kesehatan, mari kita mendaftar BPJS Kesehatan karena ini programnya sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama di bidang kesehatan ya, gitu. Terus untuk yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat program JKN atau BPJS Kesehatan telah membantu saya buat lahiran. Soalnya ini sangat terasa banget gitu. Buat saya dan keluarga, saya tidak mengeluarkan spesial pun buat biaya persalinan istri saya. Seperti itu. Nah, terus saya izin menambahkan ya Pak ya. Nah, buat Sobat JKN, jadi jangan ragu ya Pak ya untuk menjadi bagian dari BPJS Kesehatan atau jadi peserta JKN ya Pak ya. Dan jangan lupa juga nih buat Sobat JKN untuk download ya Pak ya aplikasi Maba JKN. Karena Bapak merasakan ya Pak ya bagaimana manfaatnya menggunakan aplikasi Maba JKN gitu. Nah, itu dia Sobat JKN podcast kita pada kali ini tentang pengalaman Bapak Rayana menggunakan BPJS Kesehatan dan menjadi peserta JKN. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak karena telah berkenan nih hadir di podcast kita ini. Semoga Bapak jangan kapok ya Pak kalau bisa kita panggil lagi nih Pak gitu. Nah, terus mohon maaf juga nih Pak apabila ada salah-salah kata dari saya. Dan ini Sobat JKN bukti nyata bahwa peserta JKN atau program JKN ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi peserta JKN juga seperti itu. Saya Ulfa Hidayanti dan Pak Rayana pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore Sobat JKN.